modern saat ini, kafe dan tempat nongkrong menjadi ruang sosial yang sangat dekat dengan kehidupan anak muda. Tempat ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekreasi, tetapi juga menjadi wadah interaksi dan pembentukan gaya komunikasi. Di dalamnya muncul penggunaan bahasa gaul yang mencerminkan kreativitas sekaligus dinamika sosial generasi muda. Namun, fenomena ini juga menimbulkan pertanyaan, sejauh mana budaya nongkrong dan bahasa gaul mempengaruhi identitas kebahasaan kita sebagai bahasa Indonesia. Melalui video ini, kami akan menelusuri bagaimana budaya nongkrong membentuk cara berkomunikasi anak muda dan dampaknya terhadap pelestarian bahasa Indonesia. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama aku Silvi, dengan kakak siapa ya? Dengan Aken. Nama saya Amar, saya berprofesi sebagai mahasiswa. Nama gue Faris dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Menurut Kak Aken, apa sih pengaruh dari budaya nongkrong ini terhadap gaya komunikasi anak muda zaman sekarang? Kalau menurutku budaya nongkrong terhadap komunikasi anak muda sekarang itu sangat berpengaruh, apalagi buat maba-maba yang sekarang kan. Kalau nongkrong-nongkrong dengan maba-maba yang lain kan berbeda-beda daerah. Itu ngaruh banget, apalagi kalau di luar Malang ngaruh banget sih. Jadi khususnya untuk wilayah-wilayah kafe sendiri yang ada di Malang ini sangat berpengaruh terhadap budaya komunikasi anak muda zaman sekarang. Sangat-sangat berpengaruh. Untuk Kak Aken sendiri, apakah terlalu berpengaruh dengan gaya komunikasi bahasa gaul yang ada di kafe-kafe sekitaran Malang ini, dan seberapa sering menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari? Sering, kadang secara nggak langsung bahasa-bahasa gaul itu kepake di kehidupan sehari-hari, kayak ngomong sama orang tua itu kepake, cuman harus dibatasin aja sewajarnya aja. Jadi terlalu sering nongkrong jadinya kebawa aja kan. Nah, apakah penggunaan bahasa gaul di kalangan anak muda ini perlu dibatasi? Sebenarnya sih perlu sih, ya kayak kita ke orang tua, ke dosen, ke teman yang lebih tua, gitu harus dibatasi sih. Bagaimana dampak negatif jika bahasa gaul ini digunakan secara berlebihan? Ya kesannya kita kayak kurang ajar aja. Misalnya kita ke orang yang baru kenal gitu kan, pakai bahasa gaul tiba-tiba, kan gak enak kan, kayak pandangan orang lain gitu. Kalau dampak negatifnya tuh kalau kita pakai secara berlebihan tuh bisa mengurangi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Dan kalau dipakai di kampus di akademika itu kayak kurang sopan aja gitu kedengarannya. Adakah dampak positifnya sendiri dari penggunaan bahasa gaul menurut kakak? Ada sih, ya kayak lebih seru aja, asik gitu. Kan bisa dibawa sambil bercanda juga. Kalau positifnya sih ya kita jadi lebih gampang berbaur aja sama orang lain. Sama orang baru gitu ya kak? Nah lanjut nih kak, menurut kakak gimana sih penggunaan bahasa gaul ini seharusnya disikapi, terutama di kalangan anak muda di zaman sekarang ini kak? Kalau penggunaannya sih yang penting tahu ya sama siapa kita ngobrol lah gitu, tahu tempat juga lah, tahu waktu, Tahu konteksnya juga ya kak? ya itulah, pokoknya kurang lebih. Ya kita harus bisa membatasi lah. Kita bahasa gaul itu ke teman supaya aja, ke teman yang udah dekat gitu. Udah sih gitu aja sih. Demikian pembahasan mengenai pengaruh budaya nongkrong terhadap gaya komunikasi anak muda dan kaitannya dengan identitas kebahasaan bangsa Indonesia. Bahasa gaul pada dasarnya merupakan bagian dari perkembangan bahasa yang dapat memperkaya ekspresi dan mempererat hubungan sosial. Namun penggunaannya perlu disertai kesadaran akan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dengan bersikap bijak dalam berbahasa. Generasi muda dapat tetap mengekspresikan diri dengan bebas tanpa kehilangan jati diri kebangsaannya. Terima kasih telah menyimak, semoga hasil pengamatan ini dapat memberikan wawasan baru tentang dinamika komunikasi di kalangan anak muda masa kini.